Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nikola Saputra, NIM 220431100075 di kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang if majemuk. Bentuk dari if else bertingkat sebenarnya serupa dengan nested if. Keuntungan penggunaan if else bertingkat dibanding dengan nested if adalah pengguna bentuk penulisan yang lebih sederhana. Contoh dari codingnya yaitu if untuk syarat, input perintah output, if else syarat, input perintah output, else input perintah output. Di sini saya ada gambaran tentang flowchartnya, yaitu kita pertama-tama start, turun ke integer nilai string index, kita turun lagi ke count, masukkan nilai, turun ke cin nilai. Jika di perintah pertama ini nilai yang kita masukkan sesuai, dia akan langsung turun ke indeks A. Dan jika di perintah pertama dia tidak memenuhi, dia akan pindah ke perintah kedua. Jika di perintah kedua tidak memenuhi, dia akan ke perintah ketiga. Dan jika dari semua perintah tidak memenuhi, kita bisa langsung ke default, yaitu dia adalah sumber yang kita bisa pakai ketika semuanya tidak bisa dipakai, dan itu langsung selesai. Di sini saya akan mengoding tentang semacam
Oh ya, di sini saya mau include a string nama standar yang main code ini untuk menampilkan pilihan, yaitu pilihan pertama yaitu manusia dan pilihan kedua is ETL. Code ini untuk menampilkan nanti di outputnya. Ini dia untuk pilihan. Setelah itu ketik if pilihan sama dengan 1. Kita buka output baru. Untuk out jenis manusia. Jenis saya adalah manusia. Dan ini LCF itu untuk pilihan kedua. LCF untuk pilihan kedua. Kita buka editor lagi.
Ini VVD untuk bilangan pertama dan LCF itu untuk bilangan kedua. LC lagi code untuk menampilkan inputan data. Jadi kita akan coba run. Nanti jadi seperti ini. Jika satu kita akan dua, jadi kegunaannya seperti itu. Pernyataan suitcase. Bentuk dari suitcase merupakan pernyataan yang dirancang khusus untuk menangani pengambilan keputusan yang melibatkan sejumlah atau banyak alternatif. Pernyataan suitcase ini memiliki kegunaan sama seperti if-else bertingkat, tetapi penggunaannya untuk memeriksa data yang bertipe karakter atau integer. Bentuk penulisan perintah ini sebagai berikut. Suitcase konstanta 1 perintah break, case konstanta 2 perintah break, defloat perintah. Setiap cabang akan dijalankan jika syarat nilai konstanta tersebut terpenuhi, dan defloat akan dijalankan jika semua cabang di atasnya tidak terpenuhi. Pernyataan break menunjukkan perintah untuk keluar dari switch. Jika pernyataan ini tidak ada, maka program yang akan diteruskan ke cabang-cabang yang lainnya. Contoh seperti ini, kita start int jumlah code atau masukkan pesanan, habis itu switch. Jika pesanan Anda di case pertama itu terpenuhi, ia akan langsung selesai. Dan jika pesanan Anda di case pertama tidak terpenuhi, dia akan pindah ke case kedua. Dan jika di case kedua juga tidak terpenuhi, dia akan pindah ke case 3. Dan jika di case 3 juga tidak terpenuhi, dia akan ke defloat. Defloat sendiri itu kayak menu terakhir lah, atau yang jalan terakhir kalau tidak terpenuhi semuanya. Selesai. Berikut ini adalah contoh codingannya, yaitu include stream atau headernya, include conio.h using namespace standard, insert domain, terjadi pesanan atau jumlah, yaitu code, kata kuncinya yaitu markup elektro, code, masukkan bahan, perintah pertama, code kedua untuk perintah kedua, code ketiga untuk perintah ketiga, dan code keempat ini untuk defloat atau jika tidak terpenuhi semuanya. Code ini untuk menampilkan di inputnya, untuk di pesanan, suite pesanan, case pertama yaitu code harga susu 5000 INDL, out untuk memasukkan jumlahnya, cin untuk menjumlah berapa yang ingin dibeli atau butuhnya, code INDL, dan code terakhir ini untuk total pembayaran dari jumlah keseluruhan. Lalu berhenti di break di perintah kedua, yaitu code harga marimas yaitu 4000
Di code ini untuk menampilkan masukkan jumlah yang ingin dibeli atau ditampilkan. Jin ini untuk untuk menjumlahkan, dan code NDL ini selesai. Code terakhir ini untuk total bayar atau jumlah keseluruhan yang ingin dibayar. Klik lagi, yaitu untuk perintah ketiga, yaitu kita dengan kriteria harga energen 3000. Code untuk masukkan jumlah, Jin untuk menjumlahkan, code NDL, dan total untuk keseluruhan yang ingin dibeli. Break the float itu jika menunya belum tersedia yang ada di sini. Ya, di sini saya akan melanjutkan tentang nested for. Pengertian nested for sendiri yaitu perulangan bersarang atau nested loop. Perulangan bersarang adalah sebutan untuk perulangan di dalam perulangan. Konsep ini sering dipakai untuk memecahkan masalah programming yang cukup kompleks. Semua jenis perulangan bisa dibuat dalam bentuk perulangan bersarang, termasuk perulangan for, while, dan do while. Dalam bahasa Inggris, perulangan bersarang ini dikenal dengan sebutan nested loop, yaitu seperti if untuk syarat, perintah else, syarat, perintah else, perintah. Untuk yang pertama yaitu for, start 1, condition, include, input, kode program. For start 2, condition, include, input, kode program, output. Ya, di sini saya ada contoh programnya, yaitu include the stream, include studio H, include conio H, using name std, integral main, integral a b, for a sama dengan 1, a lebih kecil 3 titik koma a plus, input for b sama dengan 1, b lebih kecil dari 3 b plus. Code ini untuk menampilkan ini baris ketiga A, kolom B, ENDL, catch. Nanti outputnya seperti ini. Dan di sini saya akan menampilkan tentang programnya. Ya, seperti ini programnya. Include stream, include studio H, include conio H itu sebagai header. Username std titik koma, integer main untuk input, integer a b, for a mengulang di integer a 1, a lebih kecil daripada 3 menggunakan a plus, input lagi for untuk yang integer b 1, b lebih kecil daripada 3. Code ini untuk menampilkan isi baris integer A dan kolom B. Kita akan mencoba untuk mengerannya. Nanti hasilnya seperti ini, yaitu akan muncul gambar yang seperti ini. Ini baris 1 untuk kolom 1, baris ke-1 untuk kolom kedua, baris kedua untuk kolom ke-1, dan baris kedua untuk kolom kedua. Ya, seperti itu. Di sini saya akan melanjutkan tentang flowchart size of. Pertama ini ada diagramnya mulai integer data 17645, integer A size of data, set of data kosong, integer I A-1, I0, code data selesai. Di sini saya ada contoh codingannya, yaitu include. Di sini saya akan menggunakan header include studio using name standard, integer main, integer data, yaitu ini menggunakan integer data yaitu 17645, integer A size of data, set of data 0, integer I. Count untuk menampilkan
Dan for i untuk mengulang data di integer i, dan i min ini untuk mengulang dari belakang, yaitu contohnya seperti 17645. Jadi untuk outputannya nanti menjadi 54671 seperti yang di gambar ini. Dan code ini untuk menampilkan data yang ingin dibalik catch. Ini adalah coding yang telah saya buat, yaitu eStream Conio Studio. Ini standar. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, integer data untuk menyimpan data, integer a set of data kosong, integer i, dan code ini untuk menampilkan for i sama dengan a-1 yaitu mengulang integer i, dan untuk i min itu untuk mengulang kata dari yang paling belakang. Jadi nanti dari yang 54671 dan terakhir yaitu catch. Di sini saya akan mencoba running. Jadi hasilnya terbalik dengan yang ada di sini. Jadi ini 17645, di sini kebalikannya 54671. Jadi seperti itu fungsinya. Di sini saya akan melanjutkan untuk kedua, yaitu pertama kita start diagramnya, yaitu integer besar i, count kalimat, change guideline, count for j starlen, if kalimat, count lagi for j starlen kalimat dan count, lalu selesai. Di sini saya ada contoh programnya, yaitu seperti ini. Nanti kita akan menggunakan PyDider dan kita nanti menampilkannya dengan count. Dan di sini alangkah lebih baiknya kita akan menuju ke kode bloknya saja. Saya akan memperbesar gambarnya, yaitu sebentar. Di sini saya menggunakan 4 header, yaitu eStream, include string h, include conio.a, include studio.a, string name, integer main, integer h besar, integer i, j, dan kita menggunakan kalimat yaitu kita 100. Code di sini sebagai menampilkan di outputnya nanti seperti ini, contohnya seperti ini. Jadi nanti akan muncul masukan ke atas barang. For i ini untuk menampilkan jumlah huruf kapital menggunakan for i sama dengan 0, starlen kalimat i plus, if i 65 dan kalimat i 90. Code di sini untuk menampilkan jumlah kapitalnya, dan code yang di bawahnya ini untuk menampilkan huruf kapitalnya. Sebagai contoh seperti ini. Di sini saya akan menuliskan kata Muhammadnya besar dan Nicholasnya kecil. Kita akan coba. Di sini huruf kapitalnya berjumlah ada 8 dan huruf kapitalnya yaitu Muhammad. Seperti ini. Dan for j starlen kalimat ini untuk menampilkan huruf kapitalnya. J starlen kalimat, if j a dan kalimat j sampai z ini untuk menampilkan huruf kapitalnya.
Di sini saya akan melanjutkan kuis 3, yaitu saya ada diagramnya. Pertama itu start, card 100, string card, integer A, get legend for A kurang lebih 100, memakai A++. Jika di kondisi pertama A memenuhi, dia akan langsung turun, dan jika kondisi pertama tidak memenuhi, dia akan pindah ke sampingnya, bawahnya, yaitu else if. Dan setelah itu selesai. Atau lebih jelasnya saya akan menjelaskannya dalam program coding. Sebentar, saya akan menampilkan. Di sini saya menggunakan path header, yaitu include iostream, include istream, include string h, include stdio h. Pakai using namespace std main. Di sini saya menggunakan card 100, string card, integer a, dan code di sini untuk outputannya yaitu masukkan nilai seperti ini. Nanti muncul seperti ini, masukkan nilai sebagai output. For a, untuk pengulangan integer a, yaitu ini 0, a kurang dari 100, dan kita menggunakan a++. If card a 65, card a 90, card a plus 32, atau lebih tepatnya if ini tuh seperti condition pertama, atau lebih kayak perintah pertama gitu, dan else is ini ke perintah kedua. Jadi kalau perintah pertama ini tidak memenuhi, dia akan pindah ke else if atau perintah kedua. Dan ini code untuk menampilkan NTL, dan untuk mengakhirinya yaitu pakai return 0. Di sini saya akan melanjutkan kuis 4, yaitu start, integer a, b, c, integer i, j, integer interaction for, dicari a, for, j, if, intersection, out, code, selesai. Berikut ada contohnya. Di sini saya menggunakan header iostream yang using name standard, integer main, integer a, integer b, c, i, j, integer insertion for in. Lebih baiknya kita akan melihat dalam bentuk coding. Di sini saya menggunakan header iostream, using namespace std, integer main, integer a 98761, integer b 98358. Integer a ini dan b ini untuk menyimpan, dan di sini saya juga menggunakan integer i dan j. Integer intersection untuk mencari intersection, for i untuk mengulang integer i sama dengan 0, i kurang dari 4, maka i++, dan dicari untuk integer a di integer i
Fun for C untuk pengulangan C sama dengan 0, C kurang dari 4, memakai C++. If di sini untuk mencari intersection, dan code ini di sini untuk menampilkan jika tidak ada intersection. INTL, else-nya untuk menampilkan jika ada intersection. For i integer i sama dengan 0 dan i intersection memakai i++ code c integer INTL. Untuk memperakhiri programnya yaitu return 0. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan coba mengerun program saya. Lihat seperti ini. Dengan ini video saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.